Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita masih bisa didoakan oleh para malaikat agar kita disayang Allah, agar kita diampuni Allah, agar taubat kita diterima oleh Allah. Itu adalah salah satu pintu untuk masuk ke jalan agar pertolongan Allah itu bisa sampai kepada kita. Dan itu adalah jalan tol, proses percepatan. Kalau orang berjalan, mungkin perjalanan 3 hari 3 malam. Tapi dengan kita takarrub kepada Allah, hadir dalam majelis ilmu, perjalanan 3 jam itu bisa saja kita tempuh hanya dalam jangka waktu 1 jam atau bahkan lebih cepat dari itu. Maka bersyukurlah kita yang selalu rajin menghadiri taklim, karena yakinlah Allah itu selalu hadir dalam setiap langkah kita, insya Allah. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya terus mengingatkan, jangan lupa memperbanyak baca sholawat. Bagi ibu-ibu yang sedang haid di bulan suci Ramadan, bisa mengamalkan memperbanyak baca sholawat kepada Nabi. Kalau kita berdoa, Allah akan kabulkan apa permintaan kita. Kalau kita membaca sholawat kepada Nabi, Allah akan berikan seluruh apa saja yang kita butuhkan, baik yang kita rasakan kita butuhkan atau yang tidak kita rasakan bahwasanya itu kita butuhkan. Kita sebut, kita doa kepada Allah ataupun kita simpan di dalam hati, semua akan diijabah oleh Allah dan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas buku tetap sehat dan bahagia dengan Al-Quran. Berapa tahun kita sudah berislam? Berapa tahun kita sudah mengimani? Kalau berislam kan pasti mengimani ya, mengimani Al-Quran. Tapi ngomongnya mengimani, tapi percaya nggak? Itu masalah. Ya. Kita percaya enggak kalau Al-Quran itu bisa bikin kita sehat, Al-Quran itu bisa bikin kita bahagia. Nah, buku ini akan mengkaji itu ya. Hari ini kita pada halaman 39. Mengapa hati kita merasa tidak bahagia? Nah, gitu ya. Kita suka faktanya membahagiakan sekalipun itu terkadang tidak membuat orang bahagia. Misalnya, ibu jalan-jalan ya, pernah kan ibu jalan-jalan? Sejatinya kalau orang jalan-jalan, perempuan dan khususnya jalan-jalan, itu kan senang banget ya. Atau ibu belanja gitu diajak suami, harusnya senang banget kan ya. Kan udah mengeluarkan dana yang besar, waktu yang banyak, ya kan? Terus juga tenaga. Harusnya kita mendapatkan kebahagiaan. Namun ini kita tidak bahagia. Karena apa? Ketika di perjalanan, udah tuh kita senang, tiba di macet, hati kita fokusnya di mana? Di macetnya.
Bapak dengan bangga tuh bawa suami bawa istri jalan-jalan, mungkin buat ngumpulin uang, cari waktu susah banget. Bapak inginnya istri dan anak-anak bahagia kan, senang kan? Pas macet dia ngomel-ngomel, terus jadi bahagia kan? Nggak bahagia. Atau anak tuh, gimana sih jalannya begini macet? Gimana sih? Mending kita ke sini, mending kita ke sana. Kenapa sih ini? Jalan kenapa? Jalan kenapa? Pusing banget dah. Mabok. Faktanya itu membahagiakan enggak? Faktanya kan membahagiakan, jalan-jalan gitu loh. Yang bikin tidak bahagia itu apa? Cara pandang kan? Cara pandang, cara kita menilai. Nah, jadi tadi tema kita apa? Mengapa hati tidak bahagia? Sebetulnya yang membuat hati itu tidak bahagia itu apa? Dari contoh tadi, hati itu sendiri, bukan faktanya gitu. Ada orang yang di rumah aja. Kami waktu corona pertama itu hampir 2 tahun santri ini tidak keluar sama sekali. Di khusus saya sama santri itu tidak keluar sama sekali. Sampai orang tua itu tidak bisa ketemu anaknya, saking kita jaga. Sampai ada statement pondok bayi Qurani tidak humanis, bla bla bla. Karena memang kondisi kita tidak humanis, tidak kemanusiaan betul. Masa kita nggak bisa ketemu orang? Ya kan? Tidak manusiawi memang. Corona itu, masa corona itu. Faktanya itu tidak membahagiakan. Tapi kami bahagia, seluruh santri bahagia. Mengapa seluruh santri dari bangun tidur sampai tidur kembali, ini Ramadan ini dari bangun tidur ke tidur kembali, itu ziarahnya kencang, sama Al-Qur'annya kencang. Faktanya ibu, kalau ibu-ibu dah, bapak ya, duduk, saya suruh duduk, mulai dari bangun tahajud dah, di sahur, kalau lagi sahur, sampai nanti jam 9 duduk ngaji. Itu membahagiakan enggak? Capek ya? Gambarin enggak kalau itu tuh ke anak-anak remaja. Faktanya kan enggak membahagiakan bang. Pengennya mereka begitu enggak remaja? Enggak. Karakter remaja itu yang sekarang ya. Senangnya itu pokok-pokok. Remaja itu ya, dia dianggap punya gangguan kalau dia itu tidak main sama teman sekelompoknya, nggak bisa diterima oleh teman sekelompoknya. Itu masalah buat dia. Nah ini mereka santuy aja. Dan nanti ibu bapak sekalian tunggu panggilan. Pak, Bu, anak bapak simaan hafalan terakhir tiba-tiba. Tuh siapa nanti akan ada lebih kurang 15 anak di bulan Ramadan ini. Bahkan anak bilang, coba kira-kira ibu udah gak pulang-pulang setahun, gak pulang Pak setahun, gak ketemu pula emaknya karena emaknya di Sumatera. Kalau emaknya di sini Bu Butet tiap hari juga datang bisa. Lah yang dari Medan, dari Bengkulu, dari Padang gak pernah ketemu. Apa Anda bilang? Kalau belum 30 juz jangan pulang. Gak usah itu anaknya Bu Emi. Mau dikasih umroh gak mau. Sini Bu Nur ngajaknya ngomong, sekali ngomong katanya. Cara pandangnya, cara pikirnya. Mengapa tidak bahagia? Ternyata anak-anak itu bahagia loh. Nggak pulang aja siap, artinya apa dia? Bahagia nggak? Bahagia, anak buku
Mau di pondok aja, betul lah, di pondok nggak pulang dia. Mau belajar kita. Faktanya tuh kalau lebaran nggak pulang itu sedih nggak? Sedih banget. Kalau ditanya di lubuk hati yang paling dalam, jawabnya apa? Sedih banget gitu ya, sedih banget gitu. Nah itu berani diambil. Berarti bahagia atau tidak bahagia itu bukan tergantung apa yang kita temui. Berarti kalau kita nggak bahagia, jangan salah-salahkan apa yang di luar diri kita, tapi salahkanlah kita punya hati, punya pikiran. Kalau kita ngomel-ngomel terus, jangan salahkan suami, jangan salahkan istri, jangan salahkan anak dan meja, kursi, cangkir. Bukan itu semua penyebabnya tidak bahagia itu. Tapi apa yang menyebabkan kita tidak bahagia? Pikiran dan hati kita. Nah, hari ini kita akan belajar, ya. Oke, nanti di rumah bisa dibaca. Kita harus betul-betul bisa memposisikan apa itu bahagia. Nah, itu ya penting bagi kita. Apa itu bahagia? Itu penting. Kalau kita salah dalam mengartikan kebahagiaan, sampai mati kita akan sengsara. Walaupun kaya banget, kalau tidak punya definisi bahagia, pengertian bahagia, arti kebahagiaan yang benar, maka kita akan menderita sepanjang hidup kita. Misalnya artikan bahagia adalah sebuah perasaan apabila keinginan sesuai dengan yang didapat. Andai kata kita punya definisi bahagia, dan inilah definisi kebahagiaan mayoritas orang. Dia akan bahagia kalau keinginannya tercapai. Apa yang dia inginkan dalam setiap harinya itu terwujud. Kan keinginan banyak, tadi kayak jalan-jalan, dia nggak? Dia pengen jalanan nggak macet, dia pengen apa yang mau dia beli bisa, dia pengen banyak sekali keinginan. Misalnya kita list tuh dalam satu hari ini. Keinginan kita itu hanya ada 20. Yang terrealisasi, yang terwujud, yang bisa kita terima, itu taruhlah separuhnya. Itu udah banyak kan? Banyak kan? Atau ada 10, yang nggak terwujud 1. Dia fokusnya sama 1 itu aja. Gak bahagia jadi. Misalnya gini, anaknya udah bangun tahajud, ya kan, udah puasa, udah bersihin sana, bersihin sini, udah gosok, udah macem-macem. Lupa angkat jemuran, habis warna. Apa yang lagi? Bahagia nggak dia maknya? Begitu juga berumah tangga. 1 aja masalah keinginan yang tidak terwujud bisa bikin nggak bahagia. Nah, kalau definisi arti bahagia seperti ini, tadi Bu Nur sering ulang, selamanya tidak akan pernah bahagia karena kita ini punya suami manusia. Ada yang punya suami malaikat? Bapak-bapak ada yang punya suami istri malaikat? Ada kan? Suami kita malaikat, istri kita manusia, suami kita manusia. Manusia itu banyak kurangnya. Kalau banyak kurang itu berarti dia tidak mungkin bisa
Gak bakalan. Tidak bakalan suami kita itu bisa memenuhi seluruh keinginan kita. Kalau ibu takar kebahagiaan berumah tangga itu apabila keinginan ibu terwujud. Misalnya ibu pengennya suami ibu itu menggantungkan baju-baju kotornya di tempat gantungan baju, pengennya ibu kan, pengennya ibu. Lalu beliau itu hidup sama orang tuanya sudah berapa tahun, 15 tahun, 25 tahun, 23 tahun, kadang 30 tahun. Oh ibu bisa sakit hati terus. Begitu juga anak, ada yang melahirkan anak malaikat, ada bu, nggak ada. Anak-anak yang begitu ada masanya. Ketika dia kita lahirkan, proses melahirkannya sangat menyakitkan. Sakit nggak? Ketika kita menyusui, proses menyusuinya itu sungguh butuh pengorbanan yang luar biasa. Pengorbanan yang luar biasa. Kalau tidak bisa memasang kebahagiaan dalam arti yang sebenarnya dengan ini tadi keinginan, saya itu akan bahagia kalau anak saya itu ya tidur. Ibu pengen anak ibu tuh tidur. Ibu kan banyak pekerjaan nih. Ibu ingin anak ibu ketika ibu banyak pekerjaan dia tidur. Ini bukan boneka, ya kan? Kalau boneka tinggal ibu cabut tuh baterainya, diam dia, nggak gini, ya kan? Cabut aja baterainya. Kalau boneka, kalau manusia, walaupun dia kita lahirkan, tidak bisa kita mengintervensi dia. Seluruh keinginan kita sebagai ibu bisa dilakukan, tidak bisa. Itu bayi loh. Apalagi sudah gede. Nah, jadi kalau ibu dan bapak ingin bahagia sepanjang hidup tanpa harus merubah fakta kejadian yang ada, rubah definisi bahagia. Coret kebahagiaan itu bukan segala sesuatu itu harus terwujud, bukan itu namanya bahagia. Itu tidak bahagia kalau begitu. Kalau semua keinginan terwujud, kita akan bahagia. Enggak. Itu bukan jalan bahagia. Itu mencelakakan. Paham Bapak Ibu sekalian? Sekarang dibuang. Oke. Tadi Guru udah jelaskan, tidak mungkin. Kita tidak mungkin bahagia kalau kita bahagianya itu ingin seluruh keinginan kita bisa tercapai. Ya. Nah, kalau begitu menurut bagaimana agar kita bahagia terus menerus? Nah, kebahagiaannya kita ganti definisinya. Kita itu bahagia kalau kita hari ini sudah menjalankan aturan Allah. Kita bahagia. Maka Bapak Ibu sekalian akan merasakan kebahagiaan sejati. Gak usah pikirkan yang lain. Hari ini coba mulai dari bangun tidur tadi, Bapak dan Ibu sekalian, apa aturan Allah, apa yang sudah dilakukan? Sudah bersujud sama Allah, alhamdulillah ya Allah. Sudah bersama Allah. Sudah qiraatul Quran, alhamdulillah. Rizki dan nikmat dari Allah. Sudah bisa kerja, menjalankan aturannya Allah, syariat Allah.
memperjuangkan cita-cita anak untuk jadi ulama besar. Alhamdulillah, nikmat Allah. Sudah nyuci baju-baju para calon ulama besar, alhamdulillah. Sudah nyuci baju hamba Allah yang taat, alhamdulillah. Sudah menjamu tamu-tamu Allah, orang-orang yang berpuasa, alhamdulillah. Nah, itu kebahagiaan sejati. Yang pertama, mulailah dilatih, dibangun tiap hari. Bahagialah ketika kita sudah menjalankan aturan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahagialah kalau kita sudah mendapatkan pahala dan kita disayang oleh Allah. Mendapatkan ridho Allah itu disayang oleh Allah. Misalnya gini, tunjuk tangan di sini ibu-ibu yang sudah melahirkan. Siapa bilang melahirkan itu nggak sakit? Ada? Kalau ada yang bilang melahirkan nggak sakit, saya mau ke UIN nanti, ke psikiater. Ya enggak? Kalau ada yang bilang melahirkan tidak sakit. Tapi kenapa kita bahagia? Secara rasa jasad dia sakit gak? Sakit. Tetapi di dalam hati kita bahagia. Kenapa kita bahagia? Kenapa? Karena di sana ada kemuliaan Allah. Karena di sana ada kepercayaan Allah. Karena di sana ada pahala Allah. Karena di sana ada jaminan syahid buat kita yang melahirkan. Itu yang membuat kita bahagia. Sekarang coba bapak-bapak cari uang, ya kan? Cari uang itu capek. Separuh rizkinya itu adalah upah dari caci maki orang, marah-marahan atasan, iya kan? Apalagi kalau dagang nggak laku, barangnya rusak, atau usaha nggak hasil, istri bilang harus bayar SPP. Itu sakit sekali di hati. Apa? Nah, itu tuh tidak bikin kita menderita. Karena apa? Karena dalam setiap kesusahan itu ada pahala besar. Setiap kesusahan yang dilalui dan kita terima dengan sabar itu udah biar aja. Enggak, besok usaha lagi, lebih semangat lagi. Besok berpikir lagi secara keras, usaha lagi, nggak kapok-kapok, terus aja usaha. Karena disitulah nanti jalan menuju kemuliaan yang akan Allah persiapkan pada waktunya. Kita terus menyongsongnya. Itu jadi Allah. Nah, jadi dua hal inilah yang kita tancapkan di dalam hati, yang menjadi kunci kebahagiaan kita dalam menjalani hidup. Yang pertama apa tadi? Tolak ukur kebahagiaan itu kalau ikut aturan Allah. Yang kedua apa? Mendapatkan pahala dan ridho Allah. Caranya bagaimana? Tidak bisa secara spontanitas. Kita harus melalui 3 cara, 3 tahapan. Apa itu? M. Itulah yang perlu lakukan kepada anak-anak. Anak-anak
Murojaah kamu hari ini? Enggak. Ziyadah kamu hari ini? Enggak. Besok saya tanya lagi. Ziyadah kamu hari ini? Enggak. Besok saya tanya lagi. Ziyadah kamu hari ini? Enggak. Tiap hari saya tanya enggak. 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 Jawabnya cuma enggak. Enggak. Dan saya masuk yang pertama, muhasabah. Untuk apa kita melakukan perbuatan ini? Itu penting. Ya, tadi kan saya sudah masuk ke Bapak Ibu sekalian, agar Bapak Ibu sekalian bisa bahagia kan? Kita masuk sudah teknik yang pertama. Untuk apa kita bahagia? Bagaimana caranya bahagia? Apa itu bahagia? Ya kan? Muhasabah itu menancapkan pemikiran yang benar. Udah masuk tadi, ya Bapak Ibu kan? Sudah kasih itu muhasabahnya. Jadi apa itu bahagia, Bapak Ibu sekalian? Bahagia itu apabila satu, ikut aturan Allah. Yang kedua, mendapat pahala dan ridho Allah. Sudah masuk itu. Sudah masuk di kepala Bapak Ibu sekalian. Insya Allah sudah terekam. Nah, kita perlu dua hal lagi. R itu riyadhah. Riyadhah itu olahraga. Bapak Ibu tahu nggak kalau olahraga itu kayak mana? Diulang-ulang kan? 1, 2, 3, tuh 2, 3, tuh 2, 3, tuh 2, 3. Ini kan olahraga kan? Iya, riyadhah. Diulang-ulang kalau olahraga itu. Dilatih sampai terakhir. Nah, caranya gini, setiap hari rasakan betul nikmatnya, rasakan betul nikmatnya. Begitu bangun tidur, Bapak Ibu sekalian, sholat tahajud itu nikmat tiada tara. Bahagialah dengan itu. Itu dilatih. Itu dilatih. Nah, nanti akan masuk bertahap. Mengapa kita bahagia kalau kita tahajud? Karena kita berjumpa Allah. Karena doa kita tidak mungkin tidak dijawab oleh Allah. Pasti dijawab oleh Allah kalau kita bangun tahajud. Laksana anak panah yang ketika dilepaskan tidak pernah tidak tepat pada sasaran. Tinggal Allah mau kasih di dunia atau di akhirat nanti, itu pasti, dan itu janji Allah. Allah tak pernah ingkar janji. Makanya kita bahagia, bersyukur, sahur bersyukur. Kita dapatkan kebaikan, keberkahan. Dalam sahurmu ada keberkahan. Keberkahan apa nggak disebutkan? Berarti global. Keberkahan apa aja? Tukar keberkahan itu dengan apa? Sebutkan, minta. Lu udah bilang. Mungkin yang doanya kenceng, moga anak saya dimudahkan menghatamkan 30 juznya ya Allah. Tiba-tiba anaknya ada yang ngegas sehari 1 juz, ada. Sehari setengah juz, ada. Ada yang udah 30 juz. Bilang sama Bu Aziza, karena lebaran ini gak mau pulang, mau memungkinkan Al-Quran. Nah, Pak Ibu, ya, jadi penting sekali mendefinisikan kebahagiaan tadi. Sudah didefinisikan, kita masuk ke riyadhah. Dilatih. Sekarang Bapak keluar dari rumah, mau faktanya dapat uang, mau faktanya nggak dapat uang, semoga aja dapat uang.
Nikmati kebersamaan dengan Allah itu ketika proses usaha, karena di sana bertabur pahala, maka Bapak tukarkan pahala itu dengan rizki yang berkah. Itu kan nggak tahu. Bu Aziza, ini kucing mau itu juga ya. Ditukarkan. Nah kalau begitu kita bahagia nggak dalam proses yang ada? Bahagia. Ibu-ibu lihat cuci yang numpuk banyak. Jangan tundukkan hati itu dengan tumpukan baju yang banyak, tapi hitunglah helaian baju itu dengan pahala. Ngeliatin anak setiap Selasa jauh, capek, tertatih-tatih, hitung aja setiap putaran roda motor, roda mobil, pahala. Mau nyenengin, mau menyemangatin calon ulama besar. Itu luar biasa. Kemarin saya udah janjian sama Bu Aziza mau ketemu silaturahmi sama Profesor Salman Harun. Udah siap-siap, tiba-tiba imam bawa kertas, besok mau tampil lomba katanya. Dengerin dulu. Saya nggak tega melewatkan tawaran pahala dari imam. Ini kan calon ulama besar, iya nggak? Nah, bisa nggak ibu pergi dulu sebentar? Saya ibu, jadi saya bisa nemuin profesor, tetap bisa nemuin profesor. Saya pulang cepat, nanti tetap juga dapat pahala kan sama imam. Nggak bisa, nanti keburu nggak semangat katanya gitu. Ya udah, saya langsung batal. Nggak jadi, saya mau siapin imam dulu. Ibu kan sering nemuin anak yang gitu kan, ibu mau apa gitu, ini anak gitu kan, nggak sesuai dengan target kita hari ini gitu. Nah kita lihat, ini pahala ini sumber pahala ini. Nah kita akhirnya kita berani berkorban, berani memberikan yang terbaik buat anak-anak, berani melakukan apa. Ustadz itu, Pak, dokter mana sih yang mau bawa kardus keliling minta buat anak-anak yatim doa? Malu nggak? Kalau misalnya bapak ibu jadi dokter terus minta di masjid-masjid, malu nggak? Apalagi misalnya terus orang masjid bilang, Ustadz nanti kalau ceramah, belum minta Ustadz, belum izin belum, karena udah ada stempel di muka Ustadz. Ustadz nanti kalau ceramah jangan minta sumbangan ya. Ustadz langsung dia gitu gimana? Nah itu bukannya Ustadz itu tidak punya rasa seperti kita semua. Tapi yang digambarkan Ustadz apa? Wah ini kesempatan emas, ini calon ulama besar, 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 ini calon ulama besar. Bangkit lagi kata Ustaz, berjuang, gak malu, terus berjuang bersama. Begitu, harus diriadoh. Itu juga Bapak Ibu sekalian, kalau belanja misalnya, di Betimat belanjanya gak lengkap, gak baru, harganya begini, ininya begitu, pegawainya jutek, gak ada AC, gak bisa ngadem. Lihatnya jangan itu. Ini kalau ada saldo, mau ngirim tuh calon ulama besar di Mesir, mau lahirin tuh Ramadan ini puluhan habis 30 juz. Nanti iktikaf kita
Ada yang mau simaan 30 juz, ada yang simaan 5 juz, ada yang mau simaan 10 juz dalam satu malam. Mereka udah siap, tim-timnya udah siap mereka. Jadi jangan yang dipikirkan itu, oh enak belanja di tempat yang adem, di tempat yang luas, di tempat yang lebih murah. Kita mulai melatih diri kita menyukai ketika itu ada berkah, menyukai ketika itu ada nikmat. Ustadz itu suka kasih wejangan ke saya. Kalau belanja, kalau ada rezeki mau beli, pertama karena kebutuhan, butuh. Kalau butuh, belilah di tempat yang penuh berkah. Apa? Di tetangga kita, ya kan? Kita lihat tuh dia butuh. Jangan lihat yang lainnya dah. Lihat berkahnya dulu. Lihat berkahnya dulu. Di warung kecil kita beli. Warung punya di situ melihara anak yatim, kita beli di sana. Begitu. Yang kedua, sama teman, beli sama teman. Tadi apa? Kebutuhan. Yang kedua, membeli itu karena membantu. Kita nggak butuh, tapi kita mau bantu. Mungkin dagangan teman kita itu, kalau kita kasih uang tuh ya 5.000, sedih nggak dia? Sedih ya, sedih ya. Karena tuh untung dari dagangannya itu 5.000. Gak pernah teman saya tanya, berapa ini harganya? Jadi kerupuk itu saya kira harganya berapa ratus gitu. Karena saya nggak pernah belanja di mall itu, nggak pernah, jadi saya nggak tahu harga gitu, totalan aja. Pas dia udah antar berapa kantong kerupuk itu, berapa ini sih? 60.000. Langsung mau nangis saya. Saya pernah ke rumahnya jauh banget. 60.000 tuh untungnya berapa dia? Coba ibu, kerupuk saya beli 30 kantong apa 20 kantong, totalnya itu 60.000. Kira-kira untungnya berapa? Cuma kerupuk sekantong itu harganya 15.000 dia jual. Rumahnya udah Depok ujung sana. Kita pesen 20, cuma berapa? 300.000. Dia antar ke sini. Mukanya udah hitam semua, rasa mau nangis. Mungkin dia tunggu, saya lihat, ya Allah, hitam sininya sudah. Ya kan, dia naik motor, rusuh badan. Itu perhatikan, karena mereka merasa lebih mulia berdagang daripada dia pinjam atau dia meminta. Nah itu kebahagiaan gitu. Kalau kita bantu orang, kita bahagia. Bantu anak, bantu suami, bantu ibu, itu kita bahagia. Jadi lakukan apa saja, cintai segala sesuatu yang bisa mendatangkan kecintaan Allah kepada kita, maka hati kita akan penuh kebahagiaan. Karena penuh dengan rasa cinta. Karena penuh dengan rasa cinta apa saja. Anak-anak itu begitu. Saya balik fakta sepahit apapun itu, saya balik pikirannya agar dia itu rindu pada ridhonya Allah. Dari awalnya tidak mau, dia bilang mau. Itu nanti yang menggenggam hati kita. Kalau kita nisbahkan, kita sandarkan kepada Allah, maka hati kita itu akan sakinah dia, tumainah dia, tunduk ya kepada Allah. Yang menundukkan itu siapa? Allah, bukan kita. Dan yang lainnya mengikut saja, mengikut saja. Jadi hal-hal dunia yang ini belum tercapai, ya nggak apa-apa, belum waktunya. Tapi
sudah dapat pahala, ganti ya Rob. Saya minta ganti ya Rob. Sebutkan apa? Sebutkan. Gak percaya. Nih berdiri itu. Ini maaf ya. Ibunya siapa? Raida kan? Anak ibu hampir tiap hari kan nangis ya? Nangis, laporan bapak ya. Sekarang nanti bapak entah hari ini entah besok tunggu telepon. Terakhir anak tanya, berapa lagi kamu Dok? 3 juz lagi. Udah selesai belum? 1 juz. Mungkin hari ini atau besok. Itu dirubah dengan apa? Dirubah dengan apa hatinya? Mentalnya, jiwanya dibangun. Bukan anak yang masuk BT ini sudah senang-senang Al-Quran semua. Bunda pakai tadi M. Sudah senang sekarang. Sudah senang. Diletakkan dulu bahagianya itu, diletakkan dulu. Kamu itu bahagia kalau kamu pulang bawa 30 juz, itu bahagia. Bangga pulang bawa 30 juz, itu bahagia. Pulang bangga. Parahan itu. Gak tahu mau bilang apa ya, tuntun. Gak bisa kalau dibuat kisahnya kali 6 juz, 6 jilid. Kemarin selesai. Saya bilangin, itu di Rianto, hatinya di Rianto. Lah gambarin aja kalau berani ngelempar anak piaya yang sedang, gimana tuh bocah kira-kira? Kira-kira kalau bocah berani ngelempar anak piaya pakai sedang gimana? Kira-kira itu. Ya kan? Terus ditata. Farhan, kamu nggak pulang Ramadan ini, nggak pulang ya Farhan. Kalau nggak selesai, panggil. Mau pulang nggak Farhan? Pulang Bu. Berapa juz lagi? 9. Nggak pulang. Kalau selesai 30 juz pulang langsung. Biar. Salam juga gitu. Gak pulang salam. Kalau nggak selesai 30 juz gak pulang. Tapi yang masih 10 juzan, wah mereka tengah malam berdiri, duduk, guling-guling peluk tuh Al-Quran. Muhasabahnya tadi harus tepat. Bikin anak kan bangga kalau pegang HP, ya enggak? Bangga kalau misalnya punya motor gede, iya enggak? Ini dirubah Pak Ustaz. Bangga kalau bisa ngisi di masjid-masjid, bangga ya. Kapan saya Ustaz diajak ngisi di masjid? Nanti kata Ustaz. Kalau apalagi nggak mungkin, nggak lancar, imamnya udah betul terus. Jadi kebanggaannya itu dibalik. Bangga kalau punya buku, anak punya buku, bangga. Kalau orang di luar gimana kebanggaannya, kebahagiaannya? Anak punya pacar, bangga. Malam minggu pacarnya datang, bangga. Iya nggak? Kebanggaannya dibalik. Anak-anak sini Pak, nggak pulang. Kalau nulis bukunya nggak selesai, nggak pulang. Bapak nih, wah kejam kali ya Bu Nurul nggak pulang. Itu kesimpulan besarnya aja, kayak saya yang mengurai Bapak Ibu sekalian. Dikit, ujungnya kan itu. Tulis buku, ada yang 500 halaman. Waduh, ada maknya Eva, bapaknya Eva mana? 500 halaman Pak, itu ya Jan. Yang namanya Eva 500 halaman lebih, itu harus dicetak 10 buku. Saya bilang Jan, ini duitnya akeh, 2 aja Jan, nanti ngomong dulu sama orang tuanya. Banyak tulisannya 500.
itu bisa 1 juta lebih aja sekarang. Itu gambar itu. Kalau bocah nulisnya udah 500 itu ya tetap beli ini lah. No, segini tuh. Oh, nah ini tahun kemarin yang 500. Nih, segini nih. Oh, ini main-main apa beneran kalau segini? Berarti senang betul kan? Nah, itu dari M pertama. Baru masuk Riyadho. Dilatih terus. M ketiga mujahadah. Sungguh-sungguh. Misalnya belum dapet nih, hati ini belum dapet, nyenengin, bisa sholat tepat waktu, senang di hati ini, belum dapet, paksain. Senang betul ya Allah, senang betul. Tukar tepat waktu ya Allah. Belum ada di hati ini, belum ada. Orang namanya pemula, belum ada, nggak ada Pak. Tiba-tiba orang kok baru latihan pertama naik sepeda sudah bisa puter lompat. Ada yang gitu? Ada, bohong itu. Paksain dulu, senangin dulu. Sebut aja terus. Belum ada di hati ini, belum ada. Nyapu, senang betul nih nyapu, senang betul. Anak-anak itu tiap hari itu yang haid nyedokin teh kucing. Sekarang enggak. Sampai dia berindah-indah apa dia kayak nyedok roti aja dia. Dilatih, ditancapkan dalam hati. Ya Allah, semoga debu ini jadi saksi ya Allah. Kalau rumah bersih nanti bismillah anak saya ngaji ya Allah. Semoga ya Allah bisa terus dituntun terus. Itu juga bapak yang naik sepeda cari uang. Satu dari ya Allah, semoga ada pahalanya. Tuker dengan rezeki. Ada pahalanya tuker ya Allah, ya Rabb. Semoga ada pahalanya. Mak jangan dari Ustaz. Semoga sehat ya Allah. Kalau ada pahalanya bikin sehat ya Allah. Bikin bertemu Allah. Semoga capek ini bikin bertemu Allah. Capek dan gue naik. Sakit gak? Sakit. Moga sakit ini jadi tiket ketemu Allah. Semoga sakit kaki ini bisa ketemu Allah. Begitu. Saya waktu ibadah berangkat saya nangis. Benar. Nah tuh bukan nangis, nangisnya dalam hati. Diangkat di sini, diangkat aja di sini. Lah yang bertiga tuh bocil-bocil bilang gini, ya apa? Bilang gitu. Dan yang kecil lagi, ya rasanya tadi masih ada abang duduk di situ ya. Saya bilang ini bikin air mata yang di bendung bakal keluar dah. Saya bilang saya mau ikut golek aja. Saya masukin lagi tuh air mata ke dalam. Tahu yang gede bilang rasanya masih ada ya tuh abang. Ya Allah, saya bilang ini air mata udah mau netesnya. Nah ketika begitu kan ada rasa, entah ibu rasa sakit, entah ibu rasa rindu, entah ibu rasa kesal, entah bapak rasa berat. Langsung baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya Rabb, dengar hati dia. Ya Rabb, titipkan dia padamu ya Rabb. Ya Rabb, tahu air mata saya keluar sedikit. Bunda nangis nggak nangis? Saya bilang kantuk. Saya bilang gitu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lindungi anakku ya Rabbi, lindungi anakku ya Rabbi. Allahumma sholli. Kalau saya nangis, saya balikkan badan saya kan, dia duduk semua bertiga di kasur itu kan. Saya balikkan muka saya sejalan. Jalan begini, saya jalan begini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tentu Allah lebih cintanya daripada saya yang titipkan ada.
Ibu nggak mau ridho, semoga alhamdulillah. Derita apapun, sakit apapun, sulit apapun, bagaimana perasaan Bapak Ibu sekalian, nisbahkan dengan Allah, sandarkan dengan Allah. Insya Allah kita bahagia. Nah, kita bahagia. Keinginan kita yang hakiki, yang Allah ridhoi, Allah kasih. Itu riyadhah. Paksakan, sebutkan. Terus dilatih. Jalan ke rumah, dari rumah ke sini, bimbing terus hati, ya Allah, kalau ada pahalanya mudahkan anak saya, ya Allah, kalau ada pahalanya mudahkan anak saya, ya Allah, kalau ada pahalanya mudahkan anak saya. Semua kebahagiaan juga begitu, nanti ada kebahagiaan begitu juga. Kalau bahagia kita sandarkan dengan Allah, semoga kebahagiaan ini menghantarkan kepada surga, semoga kebahagiaan ini kami harus begitu sandarkan kepada Allah. Nah, kalau begitu, ada nggak derita? Ada nggak derita? Tidak ada derita. Nanti tiba-tiba rasa itu berlalu saja, walaupun faktanya masih ada. Ya, nah, oke, sampai di situ Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Iya, ya Allah. Oh ya, yang terakhir ya, mujahadah itu sungguh-sungguh. Nah, betul, sungguh-sungguhnya tadi kata Bu Nurul. Nggak bisa serta-merta kita namanya dalam bahasa Kang itu lamha. Lamha itu seperti detik langsung gitu, langsung refleks gitu. Nggak bisa langsung begitu, harus dilatih sehingga hati kita itu bersih, lembut, ya. Nah, bisa dengan zikir kepada Allah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, dengan astagfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bisa dengan cara itu, bisa dengan sholawat Nabi, bisa dengan perbanyak baca Al-Quran. Susah baca Al-Quran, susah banyak sedekah, susah banyak bantu orang. Galau, sholat sunnah, sholat lebih khusyuk, tepat waktu, temui terus Allah. Paksakan kita. Kita kalau minta tolong sama orang, di depan kita ada setelah itu pembicaraan kita sama dia direkam, dipasangnya di status. Malu nggak kita? Malu. Lebih baik kita minta tolong sama siapa? Minta tolong sama Allah. Kalau minta tolong sama Allah itu kita bukan direndahkan, malah dari angkat pada posisi mulia. Iya, bermujahadah. Jadi M-nya apa tadi Bu? Muhasabah. Muhasabah itu kita mikir dulu, harus punya pemikiran yang benar, pemikiran Al-Quran wa Sunnah. Kita ini untuk apa, ini bagaimana caranya, itu semua harus tahu jawabannya dari Al-Quran. Tadi untuk definisi bahagiannya kan sudah bermuhasabah, ya. Nah, terus tinggal ibu tadi melatih diri. Ya, tadi juga perlu contohkan melatih diri, ya. Terus mujahadah itu apa? Paksakan berani mencoba, ya. Nah, insya Allah nanti Allah akan dari jam mempermudah 8:30. Insya Allah. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Dari jam berapa? Dari pagi, dari jam 8. Yang mau bertanya? Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia punya HP, letaknya dia kalau pulang pengen HP. Ntar kalau selesai ujian pengen HP. Mesti mereka berdua itu di pulang kampung pengen Kayak gini-gini. jangan ya pengen banget. Udah baik. Oh, jangan lagi makan. Ada yang makan nggak? Bagaimana saya? Yang belum. Ya. Pertama, jangan dulu ke anak, image ibu dulu. Jadi dia nggak punya HP ya Bu ya. Nah, ibu nggak usah kasih HP, pasti dia akan nangis kan? Ya, ya. Jadi kita harus berani menghadapi tangisan anak. Kita harus bisa, Karena itu apa kan kita biasa ikutan kayak ada kegiatan yang pakai ya gimana pun keadaan kita terbiasa ya lupa biasa ya Nang. awalnya aku menjemput aja orang laki kan HS bukan belum kan mana tahu ituan apa bahasa itu tuh ya kalau ngejelasin ya bahasa yang lain kan masalah satu masalah dua masalah tadi itu mintanya Mbak bisa aja Bu Juni katanya awalnya ya nanti kalau ada kan persiapan bareng-bareng kalau puasanya udah selesai puasanya baru setengah juga belum Jadi ketika anak kita menangis bukan karena lapar, tulisan juga sakit, atau dia mau BAB gitu ya, itu diamin aja, biar aja dia nangis. Kalau ibu bisa berdarah, ibu berdarah. Kalau bakal ibu terpancing, ibu tinggalin aja. Bawa dia masuk ke ruangan, misalkan dari orang yang main HP, kalau ibu tinggalkan, tapi langsung main HP. Kok kemana, udah tinggalin dia di situ, kita nggak jauh, biar aja nangis. Paling sebulan Bu. Iya, sebulan. Kalau dia belum kena kecanduan HP, selesai ya, nggak lagi. Dia udah tahu percuma nangis, diamin aja. Paling seminggu udah nggak lagi. Nah, tapi nggak cukup sampai di situ, ya, nggak cukup sampai di situ. Itu harus jelaskan, jelasin, karena sama sayang sama kamu. Main itu nggak harus pakai HP. Terus lihat kok, anak kan butuh main. Kita orang tua harus ekstra luar biasa. belum ya Nah, dan iya kalau pulang kampung, itu ajaklah dia ke kolam ikan, ke pohon mana, kemana, terus kita asuh terus sampai nanti dia terampil, ya lagi dia pakai HP di sebulan, dia udah bisa sendiri bongkar-bongkar isi rumah. kalau Jangan aja nanti ibu berapa ya. Nah, itu ditambah dengan kita mau buat ibu terus tuh dia cium. Semoga kamu jadi ulama besar ya Nak. Patuh sama Allah, ya Nak. Ikut aturan Allah, dipeluk, dicium. Dia lagi nangis sama ibu, jangan ikut jangan. Itu dia lagi emosi tuh, kan? Sama dia emosi nangis. Sabar Nak ya, ikut aturan Allah Nak ya. Sabar Nak ya, kita sama-sama sabar Nak ya. Ibu juga bersabar, kamu juga bersabar ya Allah. Ya Nak, ya Allah, genggam hati anak saya ya Allah, genggam hati anak saya ya Allah. Terus kakinya begini, dia aneh pas lihat ibu
Nopo, terus saja dilus kakinya kan Bu. Genggam hati anak saya ya Allah, ya Allah genggam hati anak saya ya Allah, ya Allah sini terus, ya Allah genggam hati anak saya ya Allah ya Allah jadikan dia anak saya gitu. Jangan dimarahi, dimarahi kan dia ada posisi yang mudah dipengaruhi, malah hal-hal buruk kan keluar. Nah jadi yang hal buruk tadi sudah dalam kondisi emosi, yang emosi juga orang tuanya masuk banget ke dalam. Jadi susah berubahnya. Ini dengan cara yang tadi aja Ibu. Ya. Itu ya. Oke. Ada lagi? Nggak ada? Nggak ada ya. Nah, oke. Saja dari Bu Nurul. Sekali lagi Bu Nurul mengingatkan keluarga sahabat Qurani jangan lupa bayar zakat malnya dan zakat fitrahnya di pondok pesantren Bait Qurani, karena keluarga besar Bait Qurani banyak sekali yang menanti dan membutuhkannya, dan juga seluruh warga yang berada di sekitar pondok pesantren Bait Qurani. Jangan sampai anak kita pada pintar di pondok, ya masa setahun sekali bayar zakatnya nggak di sekitar pondok, ya enggak? Kan warga cuma dapat untuk itu doang, ya nggak Bapak Ibu? Ya, nah jadi kita bersama-sama maju bersama, ya maju bersama. Nah, Bapak Ibu bisa pintar dapat Al-Quran. Nah pada warga di samping juga senang kalau hari-hari besar juga mendapatkan keberkahan dari pondok. Terus pondok kita ini kan 80% duafa dan yatim. Ustadz sedang bukan menggeser agar motor ziswa dan motor usaha itu sama kencengnya. Ibu nggak lihat ada pondok pesantren Nurul Hikmah itu 15.000 anak yatim dan duafa digratiskan. Itu karena usahanya batu bara, tambang emas, sawah, peternakan, banyak usahanya. Nah, Begi, ini usaha sembako. Bapak Ibu sekalian kan makan sembako kan, beras, minyak, pasti. Jadi optimalkanlah belanja di Bekimat, karena itu semua nanti akan menjamin anak-anak kita semua untuk sampai jadi ulama besar. Jangan lihat harga tadi, lihat di sini tempat berkah mencetak penghafal Al-Quran. Jangan nanti formalitas saja, anak belanjanya 100.000 aja di BI, anak belanjanya 50 aja. Nanti Allah patok juga keberkahannya 50.000 doang, kebaikannya 100.000 doang. Jangan dipatok, belilah semaksimal mungkin. Apa yang ada yang bisa dipesan di Bekimat, beli di Bekimat. Insya Allah nanti rezeki Bapak Ibu sekalian dilimpahkan oleh Allah. Gak usah lihat lagi, gak ada AC-nya, pegawainya gak ada seragamnya, gak enak dipandang. Ini gak ada, itu gak ada. Kalau dipesen juga ada. Ya, jadi optimalkan, dilatih, hati dilatih. Berbuatlah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Ambillah sesuatu yang penuh dengan berkah. Pilih hal yang dicintai oleh Allah, hal yang penuh berkah. Insya Allah dunia dan seisinya ini mudah kita genggam. Gak hanya itu, sampai dengan kebahagiaan di langit pun bisa kita capai. Saja Ibu, semoga tetap istiqomah. Insya Allah nanti masih punya berapa kali lagi pertemuan Bu Azizah di Ramadan ini, Insya Allah 2 kali ya, 2 kali lagi kita masih akan menyelesaikan buku Tetap Sehat dan Bahagia dengan Al-Quran. Saja dari Bu Nurul, bila kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.